Komisi Pemilihan Umum Daerah Bovendigul melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pilkada 2024. Sempitnya saluran air pada jembatan Kalimak 2 Tanah Merah mengakibatkan beberapa rumah warga terkena banjir. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesya Bramase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Selasa 10 Desember 2024. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Pemirsa, kita ke berita yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bovendigul melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan serta pemilihan bupati dan wakil bupati Bovendigul tahun 2024. Rapat tersebut berlangsung pada hari Selasa tanggal 4 sampai dengan 7 Desember 2024 di kantor KPU Bovendigul. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Bovendigul memaparkan hasil rekapitulasi suara dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di wilayah kabupaten. Proses rekapitulasi dilakukan secara transparan dan diawasi langsung oleh Bawaslu, saksi dari masing-masing pasangan calon, serta unsur Forkopimda setempat. Rapat pleno ini bertujuan menghitung dan merangkum suara yang telah masuk dari seluruh TPS, termasuk serangkaian tahapan proses rekapitulasi di tingkat distrik dan hasil akhir diumumkan dalam rapat tersebut. Dalam sambutannya, Ketua KPU Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka, memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam kelancaran Pilkada tahun 2024. Menurutnya berbagai tahapan pemilu, mulai dari distribusi logistik hingga pelaksanaan rekapitulasi di tingkat distrik dan TPS telah berjalan dengan baik. Dirinya juga memberikan penghargaan kepada jajaran PPD, PPS, dan KPPS yang telah bekerja keras mensukseskan pelaksanaan pungut hitung dengan baik. Kita telah melalui beberapa proses. Yang pertama terkait dengan distribusi logistik sampai di distrik dan juga sampai ke TPS masing-masing. Puji Tuhan berjalan dengan baik, dan juga sama-sama kita telah melaksanakan pemungutan dan rekapitulasi di tingkat TPS sampai di tingkat distrik juga berjalan dengan baik. Kami KPU Bovendigul mengapresiasi kepada jajaran kami baik PPD, PPS dan juga KPPS yang mana telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, Ketua KPUD juga mengapresiasi peran Bawaslu dalam pengawasan dan Kapolres serta Dandim yang telah menjaga keamanan selama pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bovendigul sehingga berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu pemirsa, hasil pertama rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten pada Pilkada 2024 sempat diskors akibat adanya perbedaan data di tingkat PPD Distrik Fovi. Meski demikian, rapat pleno dilanjutkan pada hari kedua dan berjalan lancar hingga selesai. Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan serta pemilihan bupati dan wakil bupati Bovendigul tahun 2024 di tingkat kabupaten sempat diskorsing pada hari pertama. Dengan adanya skorsing ini, Bawaslu meminta KPUD untuk lebih fokus menyelesaikan masalah di tingkat PPD. Semua perbedaan data harus segera diselesaikan agar pleno bisa kembali dilanjutkan. Saat ditemui, Ketua Bawaslu Bovendigul Bernardus Warumap mengatakan pihaknya telah meminta KPUD untuk memaksimalkan permasalahan yang terjadi di setiap distrik pada aplikasi Sirekap agar diselesaikan, mengingat waktu pleno tingkat kabupaten hanya 3 hari dan tanggal 8 akan dilaksanakan pleno provinsi. Terima kasih. Terkait dengan kita mau
clock waktu sehingga mempercepat, karena kami juga sadar bahwa tanggal 8 ini kan ada pleno provinsi. Nah, makanya tadi juga kami sarankan ke teman-teman KPU sehingga dalam skor waktu pada saat ini kami sudah sarankan tadi supaya maksimalkan setiap distrik yang ada kendala seperti yang distrik Kopi, tolong supaya diselesaikan supaya besok itu tinggal baca pencocokan lalu disahkan begitu, karena itu sudah waktu kami cuma mungkin 2 hari kalau tidak salah, karena kami sudah dapat undangan dari provinsi juga, yaitu tanggal 8 sudah pleno tingkat provinsi. Makanya kami sudah sarankan ke teman-teman KPU supaya barang yang terkendala di tingkat DPD harus dipikirkan dulu lalu bawa ke forum untuk tinggal pleno. Ketua Bawaslu juga mengungkapkan melihat hal ini bisa dinilai KPUD belum siap dalam melakukan pleno. Karena dalam melakukan pleno semuanya harus sudah disiapkan, baik itu C hasil sampai dengan pencocokan data pada Sirekap harus akurat. Ini juga memang gitu, kalau secara kasat mata, secara kemanusiaan kita lihat ya memang belum ada kesiapan, itu jujur aja belum ada kesiapan, karena seharusnya orang bilang pleno ini berarti otomatis sudah disiapkan semua, entah C hasil, D hasil atau semua sudah fix sampai di pencocokan data di Sirekap harus fix baru diplenokan. Nah, kita juga ragu ketika besok kalau teman-teman KPU tadi kita sarankan kalau tidak dilakukan sama saja nanti seperti ini. Makanya kita tekan harus mulai dari sore ini wajib teman-teman KPU koordinasi dengan beberapa distrik untuk pencocokan data supaya tidak perbedaan di saat pleno di forum tersebut. Terkait permasalahan skorsing ini, Bernardus meminta semua pihak untuk tetap menjaga suasana kondusif selama proses rekapitulasi berlangsung demi keberhasilan demokrasi di Kabupaten Bovendigul. Rapat pleno tingkat kabupaten menjadi tahap krusial sebelum data hasil Pilkada 2024 diteruskan ke tingkat provinsi. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk mensukseskan proses ini secara transparan dan akuntabel. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data,
Bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Menanggapi diskursnya rapat pleno pada hari pertama, Ketua Bawaslu Bovendigul, Bernardus Warumap meminta KPU untuk segera memperbaiki permasalahan data tersebut agar proses pleno bisa berjalan lancar. Pada hari pertama, rapat pleno telah menyelesaikan rekapitulasi hasil suara dari 3 distrik, yakni Distrik Iniandit, Distrik Kou, dan Distrik Subur. Namun saat akan memasuki rekapitulasi hasil suara dari Distrik Fofi, rapat pleno diskorsing untuk memberikan waktu menyelesaikan perbedaan data antara data Sirekap, Dhasil, dan salinan pada tingkat panitia pemilihan Distrik Fofi. Ketua KPU Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan, skorsing ini dilakukan untuk memberikan waktu kepada PPD di 17 distrik, khususnya Distrik Fofi, agar memperbaiki data dalam aplikasi Sirekap. Pihaknya ingin memastikan semua dokumen termasuk Dhasil, daftar hadir, DPT, DPTB, dan DPK sudah sinkron dan tidak ada perbedaan sehingga dapat difinalisasikan. Iya, yang pertama terkait dengan rekapitulasi hari ini, memang kita tunda dan dilanjutkan di tanggal 5 besok. Terkait dengan memang teman-teman PPD di 17 distrik yang juga belum menyelesaikan perbaikan data. Ini perbaikan data ini terkait dengan aplikasi Sirekap. Jadi teman-teman harus betul-betul memastikan dulu tidak ada satupun yang terkendala terkait dengan upload, baik di dokumen-dokumen ini kan ada dokumen yang perlu diupload, baik dari Dhasil, terus kejadian khusus, daftar hadir, DPT, DPTB, dan 2 DPK atau daftar pemilih tambahan itu yang harus diupload dulu dan dipastikan bahwa sudah sinkron dan juga tidak ada perbedaan, maka baru bisa bisa difinalisasi seperti itu. Kalau belum, maka akan jadi susah. Nah, kita kumpul teman-teman PPD untuk hari ini. Kita sama-sama di kantor, teman-teman DPD kumpul nanti akan dibantu oleh teman-teman dari teknis baik dan juga dari admin untuk kita selesaikan. Besok kan kita mulai jam 9. Ya, kita upayakan supaya beberapa distrik yang sudah selesai besok kita mulai di jam 9, tergantung nanti distrik-distrik mana yang sudah sudah final seperti itu. Adrianus juga menambahkan dengan waktu 3 hari pihaknya mengupayakan pleno tingkat kabupaten diselesaikan karena sesuai jadwal pada tanggal 7-9 Desember akan dilakukan pleno tingkat provinsi. Ketua KPU juga mengungkapkan minimnya SDM pada anggota KPPS terkait Sirekap sehingga membuat beberapa anggota PPD harus turun tangan membantu anggota KPPS untuk mengupload data pada Sirekap. Selain itu juga ada beberapa anggota KPPS yang tidak memiliki HP Android untuk melakukan foto serta permasalahan jaringan internet. Pleno dilanjutkan pada hari kedua dengan agenda menyelesaikan rekapitulasi untuk Distrik Fofi dan distrik lainnya, sehingga semua pihak diminta untuk tetap tenang dan menghormati proses yang sedang berjalan. Keputusan skorsing ini diharapkan mampu menyelesaikan kendala teknis sehingga hasil akhir rekapitulasi dapat mencerminkan suara rakyat secara akurat dan transparan. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Sempitnya saluran air pada jembatan Kalimak 2 Tanah Merah mengakibatkan beberapa rumah warga terkena banjir.
Warga korban banjir menyayangkan pekerjaan jembatan yang terburu-buru tanpa melihat kualitas dan dampak yang ditimbulkan. Banjir yang kembali menggenangi rumah warga di pesisir Kalimak 2 arah Merauke ini disejalir karena sempitnya saluran air. Banjir ini terjadi karena faktor cuaca, di mana tingginya hujan yang mengguyur kota Tanah Merah selama hampir 2 hari. Hal ini menyebabkan air menggenangi beberapa rumah warga yang tinggal di pesisir Kalimak tersebut. Salah satu warga yang rumahnya terendam air, Ricarda Ninggan, mengatakan kronologi terjadinya banjir sudah mulai terlihat dari jam 2 malam saat terjadinya hujan deras. Air pada Kalimak meluap dan menggenangi beberapa rumah warga hingga jalan raya, di mana banjir tersebut mencapai lutut orang dewasa. Diakui Ricarda, banjir kali ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu, namun tidak terlalu tinggi. Dan pada Jumat subuh setelah hujan deras, air yang tidak bisa mengalir dengan baik meluap dan membanjiri rumahnya serta warga sekitar. Menurutnya banjir ini mulai dirasakan sejak dibangunnya jembatan kedua yang dinilai saluran airnya sempit, sehingga warga mulai mendapatkan dampak banjir yang merugikan. Pemerintah daerah diminta memperbaiki saluran air pada jembatan tersebut sehingga air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menggenangi rumah warga. Akibat dari jembatan dorang kerja buru-buru, entah itu dorang kerja dalam bentuk yang benar atau tidak benar. Sekarang ini dia punya dampak sudah nih. Dampaknya tidak dari lain-lain, dari jembatan sana. Dari jembatan ini. Yang kedua dorang buat ini. Akhirnya air dia mau turun, dia tidak lancar. Dia pukul kembali itu sudah. Karena kami ini, kali yang kami ada tinggal dengan Sungai Digul itu dekat. Kalimak dengan Sungai Digul ini dia sambung, ini dekat. Jadi antisipasi itu seperti jembatan yang pertama itu sudah normal. Kami tinggal itu aman. Ketika mereka buat jembatan yang kedua, kami rasakan dampak ini sudah terjadi nih. Seperti itu. Jadi tolong pemerintah secepatnya. Tolong pemerintah secepatnya tuh perbaiki jembatan itu. Entah mau buat dalam bentuk apa, yang penting perbaiki jembatan itu supaya air ini di jalan baik. Jangan kami masyarakat tiap hari ada hujan besar kami terima dampak yang begini saja, jangan. Hargai kami juga. Seperti begitu itu. Diakui Ricarda Ninggan, curah hujan yang cukup tinggi saat ini sangat meresahkan mereka warga Kalimak 2, di mana tempat usaha bengkel mereka terendam air. Ijazah SD dan SMP milik anaknya juga tidak luput dari banjir. Bahkan perkakas dapur ikut terseret derasnya air. Hal ini mengakibatkan mereka sulit untuk beraktivitas makan dan minum. Pemerintah daerah melalui instansi terkait diminta segera bertindak memperbaiki box cover jembatan Kalimak 2 agar hal serupa tidak terulang kembali jika terjadinya hujan. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja
digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul melaksanakan serah terima jabatan dari pejabat lama Rasidin kepada pejabat kepala dinas yang baru Martin Loloalo. Acara serah terima jabatan dari pejabat lama Rasidin kepada pejabat kepala dinas yang baru Martin Loloalo dilaksanakan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kasubag dan Staf. Izinkan saya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar, yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan pada kita pada hari ini kita bisa hadir dalam acara serah terima jabatan. Saya selaku Kepala Dinas Perumahan yang lama akan menyerahkan jabatan saya kepada Bapak Martin Loloalo SE sebagai pejabat Kepala Dinas yang baru. Untuk itu Bapak Ibu, mungkin dalam kesempatan ini yang pertama saya akan berbagi pengalaman. Bapak Ibu mungkin nanti pengalaman saya sebagai bisa dijadikan sebagai motivasi bagi Bapak Ibu sekalian. Pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, harus bisa merubah karakter sebagai seorang ASN. Jadi karakter itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama religius, ya. Yang kedua integritas, yang ketiga komitmen, yang keempat disiplin, jujur dan tanggung jawab. Bapak Ibu bisa introspeksi diri selama ini saya menjabat atau melaksanakan tugas sebagai seorang ASN, apakah ada di dalam kategori-kategori itu? Harapan saya Bapak Ibu harus mampu, ya, sehingga Bapak Ibu akan bisa profesional sesuai dengan disiplin ilmu yang Bapak Ibu punya. Ya, Kepala Seksi dan Staf bisa melanjutkan program-program yang belum tercapai. Kemudian yang terakhir, dalam kesempatan ini saya sampaikan permohonan maaf kepada semua ASN atau keluarga besar Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman. Mungkin selama saya memimpin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau ada kesalahan saya dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya dengan rendah hati memohon maaf untuk dari Bapak Ibu sekalian. Hal yang baik marilah kita lanjutkan, hal yang tidak baik mari kita buang jauh-jauh. Dalam arahannya, mantan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bovendigul, Rasidin mengatakan banyak pengalaman yang ingin dibagikan kepada para pegawai negeri dan honorer dalam kepemimpinannya selama mengabdi di Bovendigul sejak tahun 1991. Menurutnya, seorang ASN harus mampu merubah karakter seperti taat beribadah, berintegritas, penuh komitmen, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Dari ke-6 karakter tersebut, seorang ASN harus mampu memenuhinya untuk memantapkan karir. Rasidin berpesan kepada pegawai serta para honorer harus mampu memenuhi tugas dan tanggung jawab secara profesional sesuai dengan disiplin ilmu yang didapatkan. Para kepala bidang dan seksi yang diberikan tugas tanggung jawab tetap melanjutkan berbagai program yang sudah ada agar dapat membuahkan hasil yang baik kepada masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Herman.
melaporkan. Sementara itu, pejabat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bovendigul yang baru, Martin Loloalo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin dinas tersebut. Dirinya juga meminta dukungan seluruh pejabat dan staf untuk bersama-sama menjalankan program kerja dinas yang ada. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Bovendigul yang baru, Martin Loloalo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat lama atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin dinas tersebut. Dirinya juga meminta dukungan seluruh pejabat dan staf untuk bersama-sama menjalankan program kerja Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bovendigul. Diakui tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya sangat berat dan untuk mencapai keberhasilan tidak bisa dikerjakan sendiri, namun membutuhkan dukungan dari semua kepala bidang, kepala seksi, dan para staf yang ada untuk bersama-sama menyelesaikan satu persatu tugas yang diberikan pemerintah dan masyarakat. Bapak Presiden sebagai pimpinan saya selama ini dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Bidang, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Seksi, yang saya kasihi, staf dan seluruh pemerintah. Perlu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan tugas kita sehari-hari. Sebelum saya lanjut, saya perlu laporkan kepada Bapak Presiden, Bapak yang saya hormati, saya perlu sampaikan secara khusus kepada Bapak Presiden kita sebagai pimpinan kita selama ini, bahwa saya dari sekretaris sampai dengan Kepala Bidang Kawasan, beliau adalah pimpinan saya. Saya banyak mendapatkan ilmu apa yang saya tidak tahu menjadi saya tahu selama Bapak menjadi pimpinan saya. Namun perlu saya sampaikan bahwa ketika Bapak sebagai pimpinan saya selama ini, ketika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati atau irama saya yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya perlu sampaikan juga pada hari ini bahwa kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah serah terima jabatan eselon 2 di OPD kita, tindak lanjut dari hasil pelantikan tanggal 28 November 2024 tepat hari lalu. Saya perlu sangat sadari bahwa tugas yang dibebankan kepada saya adalah tugas yang sangat berat. Tapi untuk menempuh keberhasilan itu saya tidak bisa sendiri. Namun saya perlu dukungan dari Bapak Ibu untuk kita bekerja sama-sama supaya apa yang kita programkan bisa berjalan dengan baik demi membangun daerah ini yang kita cintai. Kesempatan itu pejabat kepala dinas yang baru Martin Loloalo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bovendigul, terutama pejabat lama apabila dalam arahannya terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai pejabat kepala dinas yang baru, dirinya siap melanjutkan berbagai program kerja yang sudah dilaksanakan oleh pejabat lama dan optimis membawa Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan Bovendigul lebih baik ke depan. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada.
Saya Romana Krisya Barmase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.